berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. hey, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Selamat malam, dengan penuh kasih saya menyapa kita semua. Salam. Bagaimana kabar? Iya. Puji Tuhan, tetap semangat menjalani masa muda. Nah, teman-teman pemuda, apa yang mau kita pelajari dari bacaan yang sudah kita baca secara bergantian tadi? Kita mengenal bermacam-macam jenis semut. Ada semut hitam, ada semut merah, ada semut yang kecil, ada semut yang besar, biasa orang bilang semut lagak. Semut adalah hewan yang sangat kecil, tapi diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan hal-hal yang positif. Tapi malam hari ini kita bukan berbicara di sekitar tentang jenis-jenis semut, melainkan apa saja karakter atau perilaku positif dari hewan semut. Hal-hal positif yang perlu kita teladani dari cara hidup semut, yang pertama adalah mereka bekerja sama. Di antara hewan semut, mereka hidup saling bekerja sama. Sekalipun semut ini badannya kecil, tetapi kalau kita perhatikan lagi diam-diam biasa
dia mengangkat sebutir nasi yang menurut ukuran kita kecil ringan, tapi belum tentu menurut semut itu. Mereka mengangkat contohnya nasi itu secara beramai-ramai. Satu butir nasi bolak-balik diangkat. Sekalipun lama, tapi kalau dikumpul jadi banyak. Saya biasa perhatikan, tidak capek ini semut ini. Jauh orang bawah, bolak-balik tidak bisa dihitung. Tapi begitu sabar, mereka bekerja sama membawa satu demi satu butir nasi. Dan nantinya mereka akan makan nasi itu bersama-sama. Ya, ini patut kita contoh, bekerja bersama-sama dalam mengambil makanan. Saya mau tanyakan kepada yang di kelompok kiri, dari dalam sampai yang di teras luar. Coba kita sebutkan contoh kerjasama di dalam rumah. Dalam rumah itu berarti ada orang tua, ibu bapak, biasa ada nenek, kakak, ada pemuda, remaja, dan anak-anak. Apa contoh kerjasama yang dilakukan di dalam rumah yang sebelah kiri? Silakan. Semua memasak. Jadi yang satu memasak, yang lain bapak. Yang satu memasak, yang lain cuci piring, yang lain main game, tidur, menyapu. Kemudian anak-anak juga jangan kita berpikir, oh iya dia masih kecil, belum bisa apa-apa. Dan contoh pengalamannya ibu dalam rumah ketika anak-anak masih SD, saya membiasakan mereka sekalipun laki-laki 2 orang, jangan pikir di dapur itu pekerjaannya perempuan. Itu dulu itu pikiran begitu. Sekarang tidak. Saya harus membagi, yang satu cuci piring biar masih SD, yang satu menyapu. Dia bilang, tidak dapat mama itu tambah cuci piring tinggi. Gampang, apa itu bangku-bangku kecil, naik di situ. Belajar, mau bersih atau tidak itu hal kedua. Tapi mereka belajar bahwa anak-anak juga punya peran penting untuk bekerja dalam rumah. Cuma biasa tuh pemuda, kalau disuruh apa, tunggu dulu, tidak lama. Main game, disuruh hal kecil satu, tunggu dulu sampai habis memasak, habis orang cuci piring, tinggal tunggu makan, itu baru diri. Betul tidak? Itu contoh dalam rumah seharusnya ada kerjasama, jangan cuma orang tua. So kelelahan orang tua dari pagi sampai malam, orang tidak punya perasaan, biarpun dalam rumah. Bantu itu pekerjaan dalam rumah. Jangan berpikir, bukan kita bekerjaan, perempuan bekerjaan. Masa muda mungkin masih santai begitu, kalau sudah menikah tidak bisa dipakai yang begitu lagi, pikiran seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita belajar untuk bekerja sama. Contoh kecil yang sudah diungkapkan tadi, bekerja bersama-sama dalam rumah atau dalam keluarga. Yang kedua, perilaku positif dari semut. Mereka saling peduli. Jika kita perhatikan semut kalau bertemu satu dengan yang lain, maka mereka akan bersentuhan. Seperti apa pesan aku? Kita tidak tahu. Mereka bersentuhan itu, tapi akan bersentuhan. Ya, orang manusia saja kalau bertemu dengan orang di mana saja, di jalan, dalam ruangan, kita akan saling menyapa. Coba kalau kita sapa orang pun dia tidak balas,
atau dia buang muka, sakit tidak? Paling tunggungan api bagian. Tapi semut belajar bersentuhan. Saya suka biasa gara-gara semut kalau lagi jalan bersamaan. Saya tahan dengan jari begini. Tenang, orang belok masih mau begitu berjalan, mempelajari kehidupan semut. Kita saling, ya. Jadi dari kepedulian semut ini kita belajar untuk bisa juga bertemu satu dengan yang lain, kita saling menyapa, bersentuhan, bukan bersetubuh, bersentuhan, saling menyapa. Dari semut kita belajar bahwa mereka memiliki kepedulian dan keakraban yang tinggi. Mereka merasa sederajat. Kita mau tegur dia, jangan kau bilang sapa ngana, apa ngapain kedudukan. Biasa manusia begitu. Kita yang lebih tinggi tapi jabatan dari ngana, ya bagi yang sudah bekerja, apakah masih ada atasan yang menyapa bawahan sekarang? Pikir-pikir, yang kebanyakan bawahan yang menyapa bos besar. Iya. Tapi semut tidak begitu. Mereka saling bersentuhan kalau bertemu. Ya. Bolehkah diberikan contoh yang sebelah kanan lagi, bentuk kepedulian antara sesama teman pemuda? Disilakan, apakah di antara pengurus pemuda atau di antara anggota pemuda, disilakan bentuk kepedulian yang di kelompok kanan ini. Misalnya ada satu kegiatan yang dibuat, kalau satu ditaruh seksi terima tamu, yang satu seksi konsumsi, yang satu seksi cuci piring. Paling cuci piring Pak orang setengah mati. Tadi dingin apa orang enak-enak batik mata. Namanya pembagian tugas. Tentu kalau selesai itu yang misalnya seksi terima tamu, ya peduli juga ya teman-teman yang misalnya seksi yang perlengkapan, yang kebersihan, dekorasi, yang cuci piring, ya, saling peduli. Jangan pikir karena sebagai tugas kasih biar dia sambil baca. Tidak begitu. Kita saling peduli antara pemuda di tengah-tengah tanggung jawab bersama. Sedangkan Tuhan Yesus saja mau peduli dengan manusia yang berdosa. Karena itu dia rela menderita, disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Yang ketiga, perilaku positif dari semut. Mereka tidak pernah menyerah. Kalau kita perhatikan semut berjalan di dinding, kemudian kita halangi, maka mereka akan mencari jalan yang lain. Akan jalan ke atas atau jalan ke bawah. Yang penting mereka berusaha mencari jalan. Apalagi kalau mereka tahu di sana ada makanan, mereka akan berusaha. Di sini artinya bahwa kita juga belajar dari semut untuk sekali-kali tidak menyerah dengan usaha atau pekerjaan yang kita tekuni supaya berhasil. Nah, dalam KTP, kalau kita perhatikan KTP kita masing-masing kan ada ditulis di situ pekerjaan toh? Apa ditulis di situ? Selalu kita berpikiran yang bekerja ini berarti yang sudah tidak kuliah, yang sudah tidak sekolah, yang sudah bekerja. Tidak. Dalam KTP kalau pekerjaan itu bagi yang siswa masih SMA ditulis siswa. Kalau yang sudah kuliah pekerjaannya mahasiswa. Jangan pikir bekerja yang di kantor, yang di mana, tidak. Bahwa juga
ketika kita sekolah, menjadi siswa atau mahasiswa, itu semua pekerjaan yang harus ditekuni. Karena itu belajar lagi dari semut, apapun jenis pekerjaan kita, siswa, mahasiswa, atau yang sudah bekerja, untuk tidak mudah menyerah. Baru atasan kasih suara besar, sudah mengundurkan diri. Atau yang sudah siswa menjadi mahasiswa, tekuni itu pendidikan itu sebagai sebuah pekerjaan. Lakukan dengan rasa tanggung jawab. Kita sering mendengar pekerjaan adalah ibadah. Pekerjaan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi apapun bentuk pekerjaan, jenis pekerjaan kita, siswa, mahasiswa, atau pegawai, dan sebagainya, wira swasta, jadikanlah itu menjadi sebuah ibadah kita. Artinya, lakukan itu dengan rasa takut kepada Tuhan. Jangan cuma pikir-pikir awal bulan, oh Tuhan suruh terima gaji. Oh, awal bulan kita semua dapat kiriman dari orang tua, semua dapat uang dan lain sebagainya. Jadi lakukanlah jenis pekerjaan kita masing-masing dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan rasa takut kepada Tuhan. Kalau yang masih sekolah, kalau belajar dengan tekun, tentu dia akan mendapatkan hasil yang baik. Yang bekerja juga, mungkin ada yang berpikir, ibu, yang lain juga kerja setengah-setengah dengan yang maksimal, sama-sama dapat uang, dapat gaji. Benar, tetapi ingat bahwa hidup kita juga dinilai sesungguhnya oleh Tuhan. Jangan kerja hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, mau dapat hasil, mau dapat uang, jaminan, dan lain sebagainya. Tapi itu juga bagian dari catatan kita, kehidupan kita nantinya. Kita akan mempertanggungjawabkan di kemudian hari ketika Tuhan datang. Jadi jangan pernah menyerah dengan jenis pekerjaan yang masing-masing kita tekuni. Untuk yang remaja-remaja ini yang jauh dari orang tua, di Manado, di Sangir, di Timor, tetap semangat. Wah, mantap. Semangat apa 5. Sekarang so ada video call. Sekarang so ada video call. Kalau rindu kan bisa toh. Kalau dulu belum ada. Jadi bersyukur ketika ada pekerjaan yang dipercayakan, lakukan itu dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, hal positif dari kehidupan semut, mereka punya cara pandang yang baik, yang positif, menyediakan, orang berbahasa mengatakan sedia payung sebelum hujan. Artinya kita perhatikan semut, mereka jarang berada di luar atau di atas tanah, di lantai kalau musim hujan atau suasana dingin. Mereka sembunyi dalam tanah, di antara kayu, di antara batu, dan sebagainya. Orang tua biasa katakan, kalau semut sudah keluar rame-rame, banyak-banyak, kita akan berhadapan dengan musim panas. Ini tanda-tanda alam. Kalau sudah keluar semut dari tanah, itu berarti pertanda musim panas akan dimulai. Jadi semut ini sadar mereka memiliki tubuh yang kecil, gampang diinjak, rentan dengan kematian, dan tidak mudah untuk dapatkan makanan karena baku rampas dengan hewan yang lebih besar. Tapi luar biasa, firman mengarahkan kita manusia yang lebih besar dari semut, yang punya otak pikiran lebih cerdas. Kita justru belajar dari semut. Di mana semut sadar mereka hanya bisa hidup di luar dalam suhu yang panas, yang tidak hujan, dan karena itu mereka berupaya di musim panas untuk mengumpulkan makanan.
rame-rame pikul apa yang bisa mereka jadikan makanan. Karena pada suatu saat ketika musim hujan, mereka akan sembunyi dan makanan sudah siap. Sedia payung sebelum hujan. Belajar dari semut, bagaimana dengan kita, teman-teman pemuda, cara pandang kita. Mungkin ada di antara kita yang masih jadi anak mama, anak papa, anaknya kai, anaknya opa, anaknya oma. Artinya di sini semua disediakan. Tidak mandiri. Biar DP baju pemuda tetap orang tua yang cuci. Ada di sini, coba angkat tangan yang suku muda. Kok masih dicuci akan DP pakaian di luar yang balon beli. Sudah lalu juga itu. Kesia, so mandiri. Anak mama ini sedang gara-gara bekerja. Iya. Menjadi belajar dari semut, mereka mandiri, sudah berpikir jauh ke depan. Nah, ingat adik-adik pemuda bahwa orang tua tidak akan selamanya hidup. Mau cari jodoh, tunggu dulu. Mau tanya orang tua. Yang mau kawin ini siapakah? Yang mau pacaran ini siapakah? Orang pribadi atau orang tua? Tiba-tiba orang tua mati meraung-raung dan ini punya pengalaman pelayanan. Ketika dia punya papa sudah mau dikuburkan, sudah dikasih turun petinya juga lompat. Seorang pemuda, anak bungsu, anak papa, mau sama-sama mati dikubur. Tidak seperti itu cara berpikir. Semua kita akan mati. Maka ketika masih muda, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan masa depan kita, menjadi anak muda yang siap pakai. Jangan tiba-tiba semua digebot, belum dikatekisasi sini. Dilari-lari akan kalau di sudah pendaftaran, dibuka pendaftaran, tidak mau. Macam anggap solusi, serta semua tiba-tiba kawin karena sesuatu. Aduh, ibu pendeta, mau di sini kita harus siap secara iman, mempersiapkan kita. Tidak mungkin orang tua mau bimbing terus dalam soal iman sudah masa pemuda. Mempersiapkan diri di masa muda. Jangan usia muda sudah dewasa tapi pikiran seperti anak-anak, seperti anak sekolah minggu. Ya, seiring bertambahnya usia juga harus semakin dewasa sesuai dengan umur. Ada juga yang lebih muda dari kita tetapi cara berpikirnya lebih dewasa. Berpikir, beriman, melakukan berbagai hal dengan baik, secara mandiri, penuh rasa tanggung jawab. Jadi mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat untuk kita mulai merubah cara berpikir, mempersiapkan diri ke depan. Yang malas-malas bekerja, ya mesti dirubah. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang malas-malas belajar, nanti semua ujian baru belajar, dirubah. Amin, ketawa. Menyambut semua tinggal wisuda. Memang mahasiswa ini biasa, semua besok DP tentamen, semua ujian, malam ini dari malam sampai pagi tidur. Akhirnya masuk di kelas, so pusing, karena dipaksa belajar. Jadi kalau yang masih sekolah dicicil itu belajar supaya pas ujian tidak mau dibaca semua itu lembaran demi lembaran. Yang bekerja ya akan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman di lingkup kerja, mempersiapkan masa depan. Ya, untung yang hadir ini berarti yang rajin-rajin ke gereja.
Tapi mudah-mudahan jangan datang ke gereja karena ada si A, si B, si C. Benar-benar dari hati bahwa kita mau hidup selalu dekat dengan Tuhan. Ya, jangan bilang tunggu dulu Ibu Pendeta, nanti kita sukawin baru kita berubah. Serta sukawin dicari di persekutuan Bapa tidak ada. Remaja apalagi, ya mungkin lansia. Jadi mulai sekarang kita berubah itu. Jangan tunggu nanti sukawin. Kalau Tuhan izinkan sukawin ada anak, ya anak minta tahu akan Torah. Jadi jangan, belajar dari sekarang. Dan pesan yang kelima, yang terakhir, belajar dari hidup semut. Mereka ini rajin, tidak malas. Ya, kita belajar juga bahwa supaya jangan jadi anak muda yang malas berpikir, malas bekerja, semua malas, tinggal tunggu dipanggil makan atau tinggal langsung buka tempat makanan. Belajar untuk rajin, ya bagi yang masih sekolah, rajin belajar, jangan rajin main HP. Biar pemuda masih kasih ingat ini. Rajin menggunakan HP tentu pada waktu-waktunya. Kita tidak berfoya-foya dengan segala kelebihan dan tidak berputus asa dengan segala kekurangan. Ya, belajar dari semua karena mereka rajin. Yang menurut ukuran kita yang punya otak ini capek orang bolak-balik, tapi mereka luar biasa rajin. Nah, kiranya kita juga akan belajar dari binatang semut yang rajin, yang tidak malas, yang mempersiapkan masa depannya di kemudian hari. Bukan hanya masa depan secara manusia, secara duniawi, tapi juga masa depan untuk di akhirat nanti. Ya, ada orang yang begitu rajin menabung uang untuk masa depan, tapi kadang kita kurang berpikir menabung untuk kehidupan rohani kita di kemudian hari. Ya, memang teman-teman pemuda, kita bukanlah semut, tapi kita lebih hebat dari semut. Kita manusia segambar dengan rupa Allah, diciptakan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi mari belajar dari kehidupan semut. Mereka bekerja sama, saling peduli, tidak mudah menyerah, memiliki cara pandang yang positif, bahkan rajin. Sehingga kita pun anak-anak Tuhan bisa berhasil dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Mari kita berkarya, mengisi, memanfaatkan kehidupan dengan hal-hal yang baik yang bertanggung jawab untuk diberkati di kemudian hari. Terpujilah Kristus. Amin. Hanyalah untukmu segenap hatiku kagum akan